Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan program kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Upaya Penanaman Perilaku Cinta Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar melalui program Grant Psikologi. Latar belakang mengapa kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang pertama itu adalah kami melakukan diskusi dan pengamatan di daerah sekitar kampus kami, tepatnya di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muara Jambi. Dari informasi yang kami dapatkan, kami menemukan banyak tumpukan sampah rumah tangga berupa sampah plastik, campuran entah itu sampah rumah tangga yang sampah ini berserakan sampai ke tengah jalan dan sampai merubah warna air yang berada di tumpukan sampah tersebut hingga berwarna hitam pekat. Nah, situasi ini tentu saja sangat mengganggu masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Situasi dan kondisi lingkungan di desa Sungai Duren yang seperti ini tentu saja sangat membutuhkan perhatian dari kalangan akademisi yang berada di sekitar lingkungan kampus. Karena selain Universitas Jambi, di lingkungan ini ada juga Universitas Islam Negeri Sultan Taha. Kemudian, eh, kami juga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ingin memperkenalkan konsep Grand Psikologi sebagai pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran di lingkungan pada siswa sekolah dasar. Alasan pemilihan siswa di sekolah dasar ini karena berdasarkan data yang kami kumpulkan bahwasanya penduduk dominan yang berada di desa Sungai Duren itu adalah eh, anak usia sekolah dasar. Oleh karena itulah, maka dengan adanya program Green Psikologi ini dapat terimplementasi di lingkungan sekolah. Bagaimana pendekatan psikologi hijau atau Green Psikologi dapat diterapkan dalam pendidikan dan mempengaruhi pola pikir serta tindakan siswa dalam menjaga lingkungan. Karena kecintaan terhadap lingkungan itu perlu saja ditanamkan sejak dini. Adapun tujuan kami yang pertama adalah meningkatkan kesadaran siswa sekolah dasar di Desa Sungai Duren tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua adalah membentuk karakter cinta lingkungan pada siswa dengan mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap alam seperti seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman dan menjaga keberhasilan lingkungan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada siswa tentang isu-isu lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Yang keempat, tujuannya adalah mendorong kolaborasi antara siswa, guru, dan masyarakat di Desa Sungai Duren dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan sehingga terbentuk budaya cinta lingkungan di seputaran Desa Sungai Duren yang nanti muaranya tentunya adalah terbentuknya karakter cinta lingkungan pada warga Desa Sungai Duren, khususnya pada siswa di jenjang sekolah dasar. Kemudian, saudara sekalian, Green Psikologi ini merupakan eh, cabang ilmu psikologi yang menggabungkan antara perilaku manusia dengan lingkungan alam dengan fokus bagaimana interaksi manusia dan alam saling mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Oleh karena itulah, maka pendekatan Green Psikologi ini sangat kami harapkan ya dapat efektif dalam rangka menanamkan perilaku cinta lingkungan pada siswa sekolah dasar. Kemudian kami meyakini juga bahwasanya keseimbangan antara manusia dan alam dianggap penting untuk kesehatan psikologis, kesehatan psikologis. Karena psikologi hijau atau green psikologi ini berusaha memahami bagaimana kerusakan lingkungan berdampak negatif pada kesehatan mental manusia.
Kemudian grand psikologi juga menyoroti pentingnya keterlibatan manusia dalam pelestarian lingkungan. Adapun metode pelaksanaan dalam kegiatan ini kami menggunakan metode planning, programming, dan monitoring. Di mana dalam kegiatan planning atau perencanaan ini kami melakukan analisis situasi, melakukan pemetaan kondisi lingkungan sekolah, minat siswa terhadap lingkungan, serta identifikasi masalah lingkungan yang relevan dengan usia siswa. Kemudian kami menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dengan cara meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian kami juga menetapkan eh, ranah yang akan kami ubah, yaitu mengubah perilaku sehari-hari yang lebih ramah lingkungan, dan kami akan berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang hijau. Oleh karena itu, kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan perencanaan ini, kami merancang program yang menarik untuk eh, intervensi dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga pendidiknya, materi materi kegiatan pengabdiannya, dana dan dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat. Kemudian, dalam kegiatan programming ini kami melaksanakan program yang telah dirancang secara terstruktur, kemudian melakukan evaluasi tengah untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan melakukan penyesuaian jika dalam pelaksanaan nanti diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah monitoring. Dalam monitoring ini kami mengumpulkan data secara berkala mengenai perubahan perilaku siswa, tingkat partisipasi, dan dampak program terhadap lingkungan sekolah. Kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala program serta menyusun laporan hasil program secara berkala untuk dilaporkan ke pihak sekolah, kepala desa, dan pihak terkait di lingkungan Universitas Jambi. Kemudian, setelah kami melaksanakan program, kami melihat hasil dan dampak dari program. Yang pertama, bahwasanya dampak program terhadap peningkatan kesadaran lingkungan siswa. Di sini kami melihat ada perubahan dalam kebiasaan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, siswa sudah belajar bagaimana cara menghemat energi dan berperan serta dalam kegiatan di lingkungan. Kemudian peningkatan pengetahuan. Hasil yang kami dapatkan bahwasanya kami melihat evaluasi hasil dari pengetahuan siswa tentang isu-isu lingkungan dan solusi yang dapat dilakukan. Kemudian eh, dalam dukungan komunitas, kami melihat bahwasanya program ini melibatkan tidak hanya siswa tetapi juga guru, orang tua, masyarakat dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, inilah tabel hasil sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat. Yang pertama, kami melihat dalam aspek perilaku, kesadaran dari aspek ini yaitu kesadaran terhadap lingkungan sebelum kegiatan, eh, rendah rendahnya kesadaran siswa terhadap lingkungan. Kemudian sekolah dasar kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan. Setelah kegiatan pengabdian, kami melihat ada peningkatan. Siswa lebih peduli tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, aspek kedua yaitu partisipasi dalam menjaga kebersihan. Di sini, sebelum kegiatan, siswa jarang terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Sesudah kegiatan, siswa aktif dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian dari sisi aspek pemahaman tentang daur ulang sampah yang sebelumnya rendah dan hanya sedikit siswa yang memahami konsep daur ulang sampah, kemudian sesudah kegiatan menjadi meningkat. Sebagian besar siswa memahami dan mulai menerapkan daur ulang sampah. Kemudian pada aspek kebiasaan membuang sampah, sebelum kegiatan masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Setelah kegiatan, siswa lebih disiplin membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Nah, jadi saudara sekalian, pendekatan green psikologi itu memang pendekatan yang persuasif ya. Kami melakukan pendekatan persuasif dengan cara melatih dan memberikan materi kepada siswa sekolah dasar.
Nah, dari kegiatan itu memang kami masih melihat tantangan ya atas kegiatan yang sudah kami jalankan di Desa Sungai Duren. Tantangannya adalah kami masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan program. eh, Memang kami masih melihat kurangnya fasilitas dan kurangnya kesadaran di awal atau hambatan dari lingkungan sosial yang ada di Desa Sungai Duren. Nah, dari tantangan ini kami berusaha mencarikan solusi, yaitu bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat program berjalan lancar untuk ke depannya. Kemudian dari kegiatan ini ada rencana keberlanjutan program. Yang pertama adalah rencana keberlanjutan program. Ke depan kami akan rutin melaksanakan kegiatan ini pada momen-momen hari besar ya seperti hari lingkungan sekolah, hari hutan, dan pengembangan klub pencinta lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kami akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhutanan. Karena saudara sekalian, di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhutanan memiliki program yang cukup banyak dalam rangka untuk melestarikan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Desa Sungai Duren. Nah, dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat kami, maka kami simpulkan bahwa program ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa di Desa Sungai Duren. Kemudian, keberhasilan program ini kami harapkan dapat menjadi model bagi program serupa di daerah lain dengan tujuan untuk membentuk generasi muda yang lebih peduli terhadap kelestarian alam. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat kami. Kami ucapkan terima kasih apabila ada Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang program Grand Psikologi ini, maka bisa menghubungi kami dengan cara memberikan komentar pada paparan kami yang diupload dalam YouTube ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.